Aduh, kacau, kacau. Meskipun adik-adik kita yang U17 mendapatkan kemenangan dengan skor akhir 2-1 versus Honduras, tapi sangat-sangat disayangkan adik-adik kita harus pulang ke tanah air dan tidak lolos ke fase 32 besar atau fase knockout di World Cup U17. Kenapa bang? Karena kan saya emang udah resmi ya, kita emang tadinya emang harus butuh 4 gol om. Cuman ya adik-adik kita hanya bisa menggolkan 2 gol saja, dan itu juga dibalas dengan skor 2-1 ya. Dan saat ini sudah pasti ya, kecuali kalau misalkan ada tim-tim lainnya ya sengaja mengalah dengan skor besar, cuman yang Ronaldo yakin nggak mungkin. Dan saat ini di peringkat 3 terbaik, Indonesia berada di peringkat 9, keluar dari peringkat 8 besar seperti itu om. Untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Gua buka dulu ya bro. Boleh, ya. silakan om. Oke teman-teman pencinta timnas, apapun itu timnas kita adalah U17, U20, U23, senior. Kalau emang ada kekurangan-kekurangan, ya kita wajib bersuara di sini. Kita jangan diam-diam aja. Maksudnya untuk U17 ini, di sini Obrin Bola, teman-teman akan menyuarakan bagaimana kinerja dari coach kita Nova Arianto. Gue sama Ronald di sini nggak mungkin menyentil atau mendiskreditkan pemain-pemain yang ada, karena itu berarti itu anak-anak Obrin Bola, anak-anak gue gitu. Jadi gue pengen mengkritik adalah posisi dari kepelatihannya Nova Arianto. Sepakat nggak Bang Ronald? Sepakat om. Oke, Bang Ronald bisa kasih dagingnya untuk Obrin Bola? Oke, Bang Ronald? jelas lah. Ronaldo usahakan kita akan berikan daging untuk ya penonton di rumah. Siap. Itu. Oke, Bang Ronald, Piala Dunia U17 sudah selesai. Ya, jelas, dan kita mendapatkan hasil sangat buruk ya Om ya, dikarenakan kita kalah dengan Zambia dengan skor 3-1, dengan di match kedua kita kalah 4-0 dengan Brazil, dan tadi mendapatkan kemenangan, cuma kemenangan rasa kalah Om versus Honduras. Cuman ya dari hasil ini emang terlihat ya emang ya Coach Nova ini masih belum ya layak lah untuk memegang kasta tertinggi ya di Piala Dunia. Ya bisa terlihat dari versus Zambia pun itu terlihat yang biasa menggunakan formasi 3-4-3, cuman secara tiba-tiba gitu ya melawan Zambia malah 4-2-3-1, itu ibaratnya udah keluar dari track win ininya ya, win pakemnya. Iya, pakem-pakemnya ataupun tactical winning yang biasa dia gunakan, dan itu pun menurut Nova ada eksperimen yang cukup buruk dari Coach Nova. Sangat disayangkan, seharusnya kita bisa mendapatkan seimbang ya versus Zambia. Kalau misalkan kita mendapatkan seimbang versus Zambia ya kemungkinan kita bisa lolos ke fase knockout 32 besar om, seperti itu. Bentar Bang Ronald, sebelum gue banyak sekali gue mau utarakan. Iya boleh om, silakan om. Biar gue tertata, pertanyaan gue tertata dan kritik gue tertata. Sini. Pertama Bang, permainan Coach Nova di sini memang skemanya bertahan, tapi terlalu bertahan, tidak melepaskan pemain-pemain yang masih muda. Betul. Dimana kalau anak-anak muda ditanya lo mau jadi apa? Mau jadi striker, mau ngegolin gitu. Apakah cukup bagus dengan bertahan-bertahan? Bertahannya juga nol Bang gitu ketika ketemu Zambia gitu. Ini sebenarnya komposisi pertama, Bang Ronald yang paham betul tentang timnas U17 ini. Komposisi pertahanan kita mewah gak sih Bang di sini? Gitu loh Bang. Sebenarnya sih menurut Nova ya, ini Coach Nova ini salah, benar-benar terlalu egonya terlalu tinggi om. Soalnya ya kita masih memiliki 9 pemain keturunan yang seharusnya bisa dibawa. Emang pas kemarin lah di TC sebelum di Piala Kemerdekaan ya emang mereka udah melakukan TC, cuman emang nggak cocok dengan Coach Nova, dan pada akhirnya pun membawa dengan pemain yang emang sudah pemain itu saja, tuh pemain intinya yang pas kemarin kualifikasi di Piala Asia om ya, yang melaju ke perempat final ya, dan langsung maju ke Piala Dunia. Dan emang terlihat ya emang pemain-pemain ini sebenarnya cakep, cuman emang nggak bisa dijalankan begitu dengan baiknya om oleh Coach Nova, menurut Nova. Dan di sini pun ya kita pun tahu ya di Piala Kemerdekaan Coach Nova mendapatkan runner up dengan mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 1 kali hasil kekalahan, dan Mali keluar sebagai juara di Piala Kemerdekaan kita om kemarin. Dan emang ya sangat-sangat disayangkan om, Coach Nova ini masih minim taktik om untuk sekelas Piala Dunia. Ya kita tahu mungkin pasti di netizen di luar sana ataupun teman-teman yang sedang menonton video ini nantinya pasti tidak setuju, karena ya mungkin ya emang di sini masih ada
Karena titisan Coach Sintayong Dan lah. juga bos, itu kan kita memang waktu tempo hari kan ada pemecatan ya sampai sorry to say Iya. ya. Gerard Vandenberg, U20. Kenapa tempo hari kan kita sama-sama dengar bahwa Pak Ketua Umum Erick Thohir Iya. bilang kalau memang bagus kinerjanya akan menjadi pelatih timnas U20 gitu. Betul, naik Iya kan, ya, Bang? naik peringkat. Kalau aku bilang jangan sampai situ dulu Bang. Kita Iya. harus menilai kinerja di sini dulu. Iya. Betul Bang, memang Coach Nova membawa tim U17 ini ke ranah yang tertinggi, Iya, Piala Piala Dunia Dunia. U17 tanpa tuan rumah, Rumah. kualifikasi lolos. Hanya Bang, mental tarungnya itu Ya, itu dia. mental tarungnya Bang yang gue masalahin Bang gitu Itu loh. dia, jelas. Jadi udah leading aja tadi Iya. 2-1. Kenapa mesti bertahan? Ya Nah, itu dia. nggak ada bedanya juga Bang. Iya. Bikin bermain indah dengan mental tarung yang tinggi, jangan ditahan pemain gitu. Betul. Setuju nggak Bang Ronald? Setuju. Ronaldo sangat setuju sekali versus Honduras. Kita membutuhkan 4 gol lagi ya. Bener Dan bos. pasti Coach Nova pun tahu ya. Tadi Kolombia mendapatkan kemenangan 2-0 versus Korea Utara dan seharusnya ya Korea Utara yang menang ya. Cuman ya nggak tahu Ronaldo ada sepak bola seperti apapun dan Kolombia keluar dan pada akhirnya kita membutuhkan 4 gol. Cuman itu dia Om. Kita membutuhkan gol banyak tapi bola ini sangat sulit sekali Om untuk ya menciptakan gawang dengan finishing buruk-buruk kan Iya. adik-adik kita. Dan emang jelas ya emang dari permainan pun kebaca Om. Dari sisi kanan mungkin terlihat sekali ya dan bisa langsung dipotong begitu saja oleh para pemain Honduras. Iya emang pemain Honduras melakukan parkir tank ya, bahkan bukan parkir bus lagi. Emang minim taktik sekali Om. Iya. Terlihat ya kanan kirinya pun sama seperti yang dilakukan. Setiap kali tuh, setiap detik ataupun setiap serangan tuh selalu itu saja serangannya. Textbook banget Bang. Iya textbook Textbook banget, banget, Bang. template kalau misalnya bahasa Dari jeleknya ya. kanan mau umpan cutback atau umpan tarik lah Iya. zaman dulu gitu, udah ada 2 pemain. Oh, iya. Dari kiri mau shooting dan lain-lain udah ketutup sama 2 orang. Nah itu dia. Padahal kita masih bisa memanfaatkan umpan panjang. Betul. Iya. Atau bola atas Bola mungkin. atas. Nah itu kita masih bisa manfaat. Cuman tidak terlihat di ini. Hanya makan bola-bola bawah saja ya. Kita tahu ya karena kan kita masih ya Ronaldo yakin sih sebenarnya Mirza bisa memanfaatkan. Cuman emang kurang kepercayaan kepada pemainnya ini Om untuk mengatakan untuk mengambil bola atas. Sebenarnya Ronaldo yakin kita masih bisa bertarung duel udara meskipun body charge emang kita kalah telak ya dengan Honduras tadi Om. Ya, Bang Kayak Ronald gitu. sendiri waktu kita kita live reaction bareng-bareng, Bang Ronald saya tanya, ini tingginya cukup Bang? Wah cukup banget cukup. Bang. Siapa namanya Bang tadi? Mirza jelas. Untuk Duel di udara antara cukup. defender gitu kan bisa kayak Beckham Putra lah Iya, ibaratnya ya kan. nah. Beckham Putra bisa ngelihat yang nggak tinggi-tinggi banget bisa diumpan masuk di Andri Jung ya tempo hari itu. Bang. Iya, maka itu dia. Ronaldo juga nunggu deh tadi mana kesempatan seperti itu tidak digunakan. Tapi di setiap menitnya, di setiap melakukan penyerangan itu saja, itu saja. Textbook banget ya, Bang. banget. Nah itu yang nggak boleh. Sorry tuh saya bukannya nggak boleh. Kalau mental cuman begitu-gitu aja ya gimana mau lepas pemainnya, Iya, iya. anak didiknya Bang. Anak didiknya. Percayakan ke pemain-pemainnya dong. Iya. Ya, teman-teman Obrin Bola maaf di sini. Iya. Tapi kan kita juga sama-sama bisa ngelihat antara pemain lepas sama textbook. Ya kalau Iya. textbook akhirnya Iya. itu pemain 10-10-nya di depan gawang Bang. Iya, untungnya di sana ada Alberto tadi gol kedua yang menyelamatkan. Iya. Ya, pada akhirnya kita masih bisa pulang dengan kepala nenggak Iya. ya, tidak kepala nunduk. Dan itu pun Ronaldo yakin itu bukan suruhan dari Coach Nova, itu dari Spontanitas spontanitas deh, Bang, ya. dari Alberto melakukan capping dulu sedikit dan langsung melakukan volleyball dengan sangat kencang dan pada akhirnya gol dengan skor 2-1. Itu dia harus dibutuhkan. Harusnya lepas aja para pemain yang untuk melakukan ya imajinasinya dan Karena kan kreativitas piala yang level lain. tertinggi Bang Ronald. Nah, itu dia Om. Itu dia yang kita harus pikirkan. Masa ini bukan kasta rendah lagi loh. Ibaratkan ini juga bukan sebuah bukan sebuah uji coba lagi. Inilah kasta tertingginya. Ini udah kejuaraan aslinya. Itu dia. Apalagi yang ditunggu ya kan. Iya, apalagi. Dari Zambia kita udah kalah. Dari Brasil udah kalah. Ya mau apapun juga nggak akan lolos juga ya kan Bang. Ya sikat aja untuk ada mutiara hitam ya Bang bahasanya ya kan Bang. Mutiara. Siapa namanya Bang? Delberto tuh ya Bang. Alberto Delberto mah Fadli top scorer Alberto. Iya. Dan Ronaldo sangat-sangat sayangkan adalah dengan ininya komposisi pemainnya Om. Masalahnya dengan kasta tertinggi ini di Piala Dunia, pemain depannya itu hanya membawa 3 pemain saja. Di sana ada Mirza, Alberto dan juga Dimas Adi. Jika dilihat ya, di saat Mirza dan juga Dimas Adi tidak bisa memberikan gol, terus siapa lagi harus jadi penggantinya? Gak ada game changer di situ. Ya, Jadinya macet. itu bahasanya Bang Ronald tepat sekali teman-teman. Iya. Game changer. Tapi tadi ada nggak game changer? Gak ada.
Malah Alberto yang menjadi LWB tadinya yang menciptakan gol, bukan seorang striker ataupun pemain tengah seperti Van der Voller Rasta. Seperti itu. Nah, ini dia yang harus diperhatikan ya. Kita emang dilihat ya malah numpuk di pemain back, Om. Benar, Pemain back itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sekitaran 10 lebih lah itu pemain back ya. Dan hanya depan itu hanya 3 doang, itu gak masuk logika, Om. Seperti itu. Jadi Bang Ronald, maaf Bang Ronald, makanya saya minta kita bikin konten seperti ini, kita biar menyuarakan apapun itu nggak boleh lolos dari kritikan. Betul. Ronald, ya, kita Bang, berikan kritikan juga karena kita sayang dengan timnas Indonesia. Benar, dan kita nggak sentuh anak-anak kita ya Bang ya, adik-adik Bang Bagus Ronald lah. mainnya. Bagus kok mainnya. Tapi adik-adik kita. dengan materi seperti itu, TC yang diberikan luar biasa kan Bang ya. Iya. TC-nya itu udah keren-keren banget. Ya, Paraguay ya kan? Iya, Paraguay, Pantai Gading. Pantai Gading yang tipenya mirip-mirip akan ketemu di Piala Dunia U17 ini. Iya. Harusnya bisa, jangan seperti 2-1 udah tenang jadi parkir bus terbalik akhirnya. Apaan Bang? Sebenarnya di sebelumnya sebelum ada uji coba itu Om, kita juga udah uji coba di Piala Kemerdekaan melawan Tajikistan, melawan Uzbekistan dan juga melawan Mali. Itu udah seharusnya udah mendapatkan gambaran bahwa nanti di Piala Dunia akan melawan tim-tim seperti ini dengan ya skaliber hebat, dengan kecepatan hebat juga dan memiliki fisik yang luar biasa. Emang terlihat ya adik-adik kita meskipun lincah tapi emang body charge kalah. Itu dia. Mentah ya Bang. Masih mentah. Mentah ya Bang. Nih, kalau misalkan dipoles dikit amal didapat tambahan pemain 9 keturunan yang dibawa. Itu Ronaldo yakin sih sebenarnya masih bisa berbicara banyak Om di Piala Dunia. Ya teman-teman ngobrolin bola ini benar gue sama dengan Bang Ronald. Kalau dipoles lebih baik, mungkin Coach Nova jangan di benaknya hanya bermain bertahan seperti dia posisinya di center back. Yeah, kalau dipoles itu mungkin bisa lagi bersinar ya, menyala Bang. Menyala bisa. banget ya. Nyala banget gitu Om. Sangat-sangat disayangkan. Dan Ronaldo ini yang sayangkan maksudnya pas versus Zambia Om. Seharusnya menggunakan formasi andalan saja. Jangan takut ya, mungkin Ronaldo nggak tahu ya dalam pikiran Coach Nova ya. Mungkin takut karena menggunakan tactical winning di Coach Sintayong ya. Karena kan menjadi asisten pelatih ya. Cuman ya kalau misalkan tactical winning lakukan saja. Iya betul. Harusnya kemarin pas mencetakkan gol pertama versus Zambia harusnya langsung mengubah dengan parkir bus. Itu pasti Ronaldo yakin. Sampai akhir pun bisa pahit-pahitnya mendapat hasil seri Om. Cuma sangat disayangkan ketelatan ini, kurang fokusnya ini Coach Nova di match pertama versus Zambia ini sangat disayangkan Om. Iya, Gitu. Jadi kalau misalnya kita boleh apresiasi ke anak-anak kita. Wah jelas itu. Ronaldo jujur bangga banget. Siapa yang paling potensial di mereka ini Bang? Jelas di sana ada Alberto sudah berbicarakan oleh para media dan kayaknya sih emang layak untuk bermain di luar negeri dan di sana juga ada Van der Voller yang mengatur serangan. Cuman emang sangat disayangkan emang nggak ada tandemnya di sana ya. Seperti Nazril pun masih kurang cukup baik untuk menjadi tandem Van der Voller. Jadi terlihat sendirian sekali mengatur bola, mengatur serangan seperti itu. Cuman emang Alberto, Van der Voller itu pantas untuk melaju lagi ke U19 gitu Om, ataupun bermain di luar negeri. Seperti betul, itu. Kalau untuk maju lagi ke U20 nanti dulu ya Bang. Nanti itu kejauhannya. Kejauhannya Bang ya, karena U17 ini juga aduh gimana ya, permainannya hanya bertahan Bang. Formasi serangnya itu Bang cuman dari sayap, kiri kanan kiri 1-2 ya bola bawah ya tinggal stopin sama stopper. Ya segampang itu. Stoppernya udah 10 Bang di situ. Cuman bola bawah 2 isi kelar Bang ya kan. Harusnya punya formasi bola atas, long ball, 1-2 ya kan. Nah, itu dia. Maksudnya Ronaldo sayangkan ya meskipun Honduras menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan seperti ball position yang diharapkan oleh Honduras. Cuman ya karena kan taktiknya nggak winning menggunakan positioning football yang otomatis menggunakan parkir tank. Dan itu udah jelas. Kita udah kesulitan dengan bola-bola bawah tadi Om bilang. Kita membutuhkan bola atas. Boleh sekali lah di change atau berikan kesempatan untuk adik-adik kita untuk memainkan bola atas. Ronaldo yakin sih pasti bisa saja menciptakan gol. Ya orang bola di intercept sama siapa tuh Bang, lari. Udah nutup ya 2 lawan 6 tiba-tiba langsung dimarking oleh banyak orang langsung. Ketika Mirza mendapatkan bola langsung ditutup oleh 3 orang. 3 orang Bang ya kan. Seperti itu. Harusnya kan jangan main bola-bola. Kalau bola-bola kelar Bang ya kan makanya Bang. itu dia. Dan tadi juga emang terlihat ya defensive high line-nya terlalu tinggi Om. Makanya kita mendapatkan counter attack yang cukup berbahaya. Cuman sangat
alhamdulillahnya kita memiliki Mike Rajasa Om di situ. Kiper dari luar. Ya luar pokoknya ya. Iya, itu alhamdulillah kita masih bisa diselamatkan. Dan itu dia Om, kita masih terlalu terlena lah. Emang serangan kita bertubi-tubi tapi ya nothing. Iya, Gak ada. Kayak sparring jadi Iya. mainnya. Bola dibawa ke atas dari pertahanan Masih lawan. buntu banget. Bang. Memang sih 2-1. 2-1. Dan lucunya juga tadi baru saya lihat juga tuh Bang, ada challenge lah. Lucu itu. Coach Nova kan melakukan challenge duluan ya. Dan udah dilihat di VAR sama wasitnya dan penalti kick. Cuma di challenge lagi keluarlah kartu dari Honduras. Yo, itu aneh. yang meriksa sama, TV-nya sama, coachnya TV diganti Kecuali ya Bang. TV-nya ganti, geser TV lain barulah. Itu aduh lucu banget sih coach dari Honduras ya. Mungkin karena kan panik ya. Iya, bro, Dan iya, sudah bro, dipastikan iya, bro. gol dan tapi ya bisa dibayar begitu cepat oleh ya kena handsball dari Iputu Panji ya. Iya. Tapi akhirnya Alberto menyelamatkan kita semua. Walaupun kita juga di sini tahu diri teman-teman, 3 poin juga. 3 poin. Wah, ini kongres juga buat anak-anak kita. Ibaratnya pulang tuh nggak nunduk lah ya, masih tegak. Iya, tegak lah Om. Walaupun sebenarnya mungkin di Zambia tuh hitung seri aja Bang ya, mungkin bisa lolos kita Bang ya. Bisa lolos Kan, Bang, 4. ya? Soalnya kita lihat di sini kalau misalnya dilihat dari ini ya, yang udah bermain 3 kali itu ada Meksiko. Meksiko itu posisi 8 paling akhir di peringkat 3 terbaik. Meksiko. Dan selanjutnya ada Tunisia. Tunisia pun poin 3 ya. Dan yang paling atas itu posisi kedua ada Maroko dengan poin 3 juga. Harusnya Kita misalkan poin 4 sama seperti North Korea. North Korea itu poin 4, berarti 1 kali kemenangan, 1 kali imbang. Tadi kalah sama Kolombia di match terakhir seperti itu. jamin lolos punya tuh Bang lolos. ya. Kita udah pasti nyatakan lolos tanpa harus memikirkan tim-tim lain. Kayak Iya Bang, Om. tadi Bang, Zambia ini kekuatan baru juga nih. Nah, Bang, itu Bang. dia. Brazil ditahan seri ya Bang ya, atau kalah ya Bang ya tadi Bang? Tadi seri Om, Seri. 1 sama. Ini kekuatan baru nih Bang, ngeri juga nih Bang ya. Debutan terbaik menurut Nova. Kita pun kaget ya. Coach Nova pun pasti kaget dengan sprint yang begitu luar biasa, body charge luar biasa, dan dari sisi kiri ya terlihat ya waktu itu ya kita Nomor 18 gempur habis. dan 9 Bang. Nomor Iya, 18 itu dan yang 9, paling Bang. kecil, cuman paling lincah. Luar biasa Bang, Divisi- luar biasa. Dan terlihat ya tanpa klub juga para pemainnya ya kebanyakan Om ya. Satu ya. itu pemain nomor 9 Dan itu Bang, itu ya. bermain di klub itu. Iya makanya. One only Bang, one only Bang. Tapi bisa membungkam kita. Sobek Bang. Ah itu dia, itu jujur kalau misalkan Coach Nova lebih jeli lagi dan langsung sigap mengubah formasi ke bertahan, Ronaldo yakin sih itu kita mendapatkan 1 poin Om. Karena kita udah leading 1-0 ya Bang. Iya 1-0 dengan gol dari Sabi Goli. Iya, parkir bus kita nggak mewah-mewah juga ya Bang. Iya. Aduh. Baiklah Bang Ronald, sebelum Obrin Bola mengakhiri ya ibaratnya pembicaraan warung kopi kita lah ya. Betul. Warung kopi aja ya Bang ya. Mungkin Bang Ronald ada pesan-pesan juga oke. buat teman-teman. Seperti biasa, congratulations untuk adik-adik kita. Jujur di sini channel Obrin Bola sangat bangga dengan adik-adik kita yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga dengan fighting spirit yang luar biasa dan pada akhirnya mendapatkan 3 poin dan berada di posisi ketiga di klasemen akhir teman-teman. Ronaldo sangat bangga dan terima kasih kepada adik-adik kita yang berjuang dengan penuh tenaga dan ya emang akhirnya seperti itu meskipun kita mendapatkan kemenangan 2-1 versus Honduras cuman yang nyatakan tidak lolos ke fase knockout ataupun 32 besar dikarenakan berada di posisi 9. Seperti itu dengan -5 teman-teman, -5 kalau 4 gol itu tadi kita gencar habis di babak pertama dan juga di babak kedua mendapatkan lebih dari 2 gol. Ronaldo yakin sih itu kita lolos. Cuman ya takdir berkata lain, emang insya Allah kita di edisi berikutnya Piala Dunia kita bisa berbicara banyak. Amin. Gua closing dulu Ya, oke. Teman-teman Obrin Bola, kita di sini juga menikmati pertandingan tadi walaupun kita ada kritik sedikit yaitu jamaklah karena kita pencinta sepak bola, tidak ada satupun yang luput dari kritikus. Kalaupun bermain indah kita akan memberi karena itu juga dalam porsinya. Kalah ku junjung, menang pun kami sanjung teman-teman ibaratnya. Oke, itu saja pembicaraan yang sudah oke banget, narasi dari narasumber aneh di sini Bang Ronald Fasyu. Thank you brother ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Yo. Saya rasa cukup juga ya. Oke. Obrin Bola signing out.